Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Selamat sore. Terima kasih yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Talk to Expert spesial Ramadan pada hari ini. Saya perkenalkan, saya Elrin Yuliana dari Power Commerce Asia yang akan membuka acara ini di sore hari ini. Kira-kira teman-teman udah pada join semua belum nih? Mungkin bisa di-share link-linknya ke temennya, koleganya, keluarganya, biar kita bisa ngabuburit bareng nih teman-teman, bareng sama Om Ben dan Pak Hadi Kuncoro yang akan membahas tentang seputar produk knowledge untuk brand. Sebelumnya aku mau tahu dong dari mana aja nih kira-kira yang udah pada join, boleh di kolom chat bisa 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 kasih tahu dari mana asalnya, dari Jakarta kah, dari Bandung, dari Surabaya, atau dari mana-mana boleh yuk kita ngobrol-ngobrol di kolom chat. Yang belum join mungkin bisa teman-temannya bisa remind kembali, kalau kita udah mulai, seperti itu. Wah, Pak Billy dari Surabaya nih, Pak. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat bergabung di Commerce Asia Special Program Talk to Expert Spesial Ramadan. Ayo yang lainnya, dari mana nih kira-kira? Aku lihat nih ada dari Bandar Lampung juga yang baru join. Wah, selamat datang Mas Arya, buat teman-teman yang lain. Nah, sebelum nanti sesi chit chat atau intimate chat Pak Hadi Kuncoro dengan Om Ben, izinkan saya men-share profil dari kedua belah speaker, masing-masing speaker ya. Jadi kayak kalau kita nggak kenal nggak sayang ya. Jadi izinkan saya untuk men-share profil dari masing-masing speaker dulu ya. Oke, oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Hari ini Talk to Expert spesial Ramadan, kita kehadiran tamu Om Ben Wiryawan yang biasa disapa Om Ben. Beliau merupakan seorang entrepreneur atau yang kita tahu pasti semuanya udah pada tahu ya, CEO dari Torch ID. Om Ben ini merupakan lulusan sarjana seni Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studinya di National University of Singapore. Awal mula Torch ini pada tahun 2015, Om Ben bersama rekannya mulai membangun nih brand Torch ID hingga sampai saat ini. Sebelumnya berangkat dari pengalamannya, Om Ben mendirikan CV yaitu Mahanagari Bandung. Itu kurang lebih sama ya. Jadi berangkatnya dari kaos dulu, merchandising, baru lahirlah Torch ini. Sebelum terjun ke dunia bisnis juga, Om Ben pernah berpengalaman sebagai desain spesialis and planner di PT Egerindo Multi Produksi Indonesia pada tahun 2000. Nah, dalam kurung waktu 9 tahun ini, pertumbuhan Torch tuh udah mencapai 100 kali lipat, teman-teman. Hal ini dibuktikan kayak Torch itu sudah mencapai lebih dari 4.000 order dalam satu hari pada saat campaign besar belanja online nasional. Wah, keren banget ya, teman-teman ya. Nanti kita pengen tahu nih, Om Ben akan bercerita tentang apa untuk product development tentunya, yang bisa diceritakan ke teman-teman atau Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya ada Bapak Hadi Kuncoro, selaku CEO Grup Commerce Indonesia yang hari ini akan berlaku sebagai hostnya Om Ben nih. Nah, kalau 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 Om Ben itu berangkatnya dari entrepreneur, Pak Hadi juga saat ini sebagai entrepreneur, sebagai CEO Grup Orkams Asia. Tapi sebelumnya Pak Hadi itu sudah berpengalaman kurang lebih 20 tahun di established maupun startup company, baik lokal maupun multinasional. Beliau ini memimpin terobosan bagi industri e-commerce Indonesia. Kalau teman-teman tahu, awal mulanya tuh ada Lazada dan Rocket Internet. Itu Pak Hadi merupakan pelopor industri e-commerce di Indonesia dan Pak Hadi juga menjadi pelopor omnichannel e-commerce di Indonesia.
Seperti itu. Sebelumnya, sebelum di Power Campus Indonesia, Pak Hadi sempat bergabung di Alkamers Indonesia, Rocket Indonesia, Beiersdorf, Ades Waters Indonesia, dan JU Logistik. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa asosiasi seperti Supply Chain Indonesia, Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI, dan ada beberapa asosiasi retail juga yang Pak Hadi aktif sampai saat ini. Gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya juga izin untuk mempresentasikan siapa itu sih Power Commerce gitu ya, sebagai penyelenggara webinar Talk to Expert spesial Ramadan hari ini. Jadi Power Commerce itu adalah suatu perusahaan Omnichannel Enabler Tech Solution dan Supply Chain Management. Berdiri pada tahun 2019, kami merupakan perusahaan teknologi dan kami merupakan pionir omnichannel di Indonesia. Jadi Power Commerce sendiri fokus di e-commerce e-commerce omnichannel enabler tech solution dan supply chain management. Jadi di mana kita mengintegrasikan seluruh sales channel baik offline maupun online bagi teman-teman brand ataupun perusahaan. Jadi kita itu mempertemukan di mana demand generation dan demand fulfillment dari masing-masing brand ataupun bisnis teman-teman melalui satu dashboard atau platform. Seperti itu. Apa aja sih services Power Commerce Asia? Yang pertama kita menyediakan services omnichannel e-commerce enabler, warehouse dan fulfill. Jadi kayak misalnya kalau misalnya omnichannel e-commerce enabler itu teman-teman yang punya bisnis mungkin ada di Shopee, di Tokped, di multi marketplace Indonesia, itu akan bisa operationnya oleh kami gitu. Selain itu kita bisa menstrategikan marketplace brand, para brand dan principal baik online maupun offline ya. Jadi nggak cuma B2B, nggak cuma B2C maaf, kita juga bisa mengintegrasikan B2C dan B2B-nya seperti itu. Nah, yang kedua ada warehouse logistik dan multi fulfillment. Kita punya services warehouse dan multi fulfillment di mana kami adalah pionir satu-satunya sistem multi fulfillment di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah punya bisnis dan official store, kita bisa connect-kan sistem tersebut multi fulfillment, jadi otomatis dikirim dari gudang terdekat atau fulfillment terdekat brandnya teman-teman seperti itu. Selain itu kita juga ada B2B business dan distributor management, ada teknologi solution, ada digital marketing solution, dan ada business consulting juga, seperti itu. Ini merupakan klien-klien yang sudah bergabung di Power Commerce Asia, salah satunya juga Torch Indonesia. Oke. Selanjutnya, aku akan mempresentasikan tentang Torch Indonesia. Jadi, yang kita tahu, Om Ben atau Ben Wirawan merupakan CEO dari Torch Indonesia. Di sini aku sedikit menjelaskan story atau siapa sih Torch Indonesia. Torch Indonesia merupakan salah satu brand saat ini brand yang merupakan sudah menjadi word of mouth atau leading brand khususnya untuk travel ya. Jadi travel dan berangkatnya itu Torch itu dari travel awalnya, tapi untuk saat ini di tahun 2015 itu Torch berkembang pertamanya dari travel, tapi seiring perkembangan tahun, Om Ben memproduksi banyak sekali produk, melakukan inovasi-inovasi sehingga saat ini Torch sudah banyak brand kategorinya seperti kalau untuk produk kategorinya di Torch ini ada travel, ada active ataupun daily ataupun office. Jadi nggak cuman teman-teman nggak cuman traveling aja nih yang bisa pakai brand Torch ya. Jadi untuk yang suka olahraga, untuk daily use ataupun untuk office kita juga bisa
pakai produk Torch yang tadi sempat aku bilang, berangkat dari travel, tapi semakin ke sini terus melakukan inovasi sehingga banyak produk-produk yang sudah dihasilkan atau saat ini Torch punya. Nggak cuman fokus di travel aja. Contohnya ada backpack, ada waist bag, ada travel pouch, ada sandal juga, aksesoris maupun aparel. Seperti itu. Nah, Torch juga udah banyak melakukan partnership ya dengan beberapa brand kayak Marvel sama Sherina. Pasti teman-teman juga udah pada tahu kan ya. Nah, Torch itu juga merupakan salah satu penjualan waist bag tertinggi di Shopee nih teman-teman. Nah, selain online, Torch juga punya official store, beberapa official store yang sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ada di Banten, Tangerang, Medan, Bandung, Depok, Jogja, Makassar, dan lain-lainnya. Mungkin nanti seiring perkembangan mungkin akan mulai eh, lebih luas lagi nih penyebaran offline store-nya Torch Indonesia. Seperti itu. Dan Torch juga keren banget nih teman-teman, udah banyak meraih achievement. Salah satunya ada Indonesian Good Design di 2019 dan anugerah Bangga Buatan Indonesia di tahun 2020. Keren banget, keren banget. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan tentang Power Commerce Asia dan Torch Indonesia. Saat ini Om Ben dan Pak Hadi sudah bergabung bersama kita teman-teman. Saya sapa dulu ya untuk Om Ben dan Pak Hadi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hadi, Om Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selanjutnya sesi sesi Talk to Expert Ramadan akan di-host oleh Pak Hadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oh gitu, udah langsung mulai ya. Siap, Kita sudah Pak. sambil nunggu berjalan Ya, teman-teman yang join ya. Padahal betul. udah seratusan yang join ya. Mm-mm. Register, cuman belum pada masuk. Mungkin sekaligus diingatkan kali Mbak Iya, Mbak iya, Erlin ya. iya. Oke, kalau gitu sambil kita jalan ngabuburit ini, kita akan coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan coba mulai dan hari ini atau sore ini sesi yang kedua ini, alhamdulillah kita kehadiran seseorang yang apa ya? Kemarin itu saya di posternya itu kan kita bilang talk to expert. Nah, ternyata banyak yang komen ke saya itu, wah ini mah Om Ben mah bukan expert tapi legend katanya gitu. Om Ben, mungkin kalau boleh apa di di pin ininya. Om Ben terima kasih. Jadi teman-teman, Om Ben ini dipanggilnya memang Om Ben, gitu, bukan Kak Ben. Kalau yang sekarang kan biasanya apa kabar Kak, Kak dan sejenisnya ya. Ini dari dulu sampai sekarang saya mengenal beliau itu adalah sebagai dipanggilnya adalah sebagai Om Ben atau Om Ben ya, dipanggilnya Om. Om, terima Assalamualaikum. kasih banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget waktunya Terima sudah kasih mau kembali, Kang Adi. berbagi dan sharing dengan teman-teman ini gitu. Kita jadi ceritanya gini, Om. Yes. Talk to Gimana, gimana? expert itu sebetulnya kita nggak menyediakan apa-apa. Maksudnya nggak menyediakan itu tidak perlu present, bikin slide dan sejenisnya. Karena cuma Siap. ngobrol gitu loh. Oke, Jadi oke, ngobrolnya siap. itu diceritain adalah intimate chit chat. Wah, gila, Nah, intimate lah. Jadi wah siap-siap harus ya, intim banget harus nih kita ngobrolnya. harus dalemannya berarti ya yang diomongin Oh ya. iya, iya. Ngeri. Nah, jadi alhamdulillah 3 hari lalu sesi yang pertama itu kita buka dengan Kang Dewa, gitu. Kang Dewa. Oke, Kang Dewa, siap, jadi siap. lumayan itu chit-chatnya Hmm. intim juga gitu loh. Titip salam Dengan sama Kang Dewa. dengan segala macam ininya dan semuanya gitu keselebannya beliau kan gitu loh. Ya, Tapi ya, ya, ya. alhamdulillah kemarin kita ini. Again sekali lagi terima kasih Om Ben sudah bisa menyempatkan waktu. Insya Allah ini bertujuan lebih kepada dengan teman-teman itu adalah audiens itu nanti akan ada di YouTube juga gitu loh, akan dipublish sehingga apa Hmm. yang kita obrolkan intimate chit chat obrolan ini menjadi sebuah insight atau sebuah apa namanya knowledge experience atau sebuah
sharing pengalaman buat teman-teman yang mudah-mudahan menjadikan sebuah inspirasi atau insight buat teman-teman nih, Om Ben. Oke. Itu Siap. ceritanya. Siap. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Amin, 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 amin. Nah, ceritanya karena memang kita ngobrol-ngobrol nih, Om Ben. Hmm. Jadi, apa kemudian salah satu dari kita punya 4 sesi nantinya. One of them-nya itu adalah alhamdulillah dapat Om Ben, di mana Om Ben ini teman-teman tadi background-nya sudah disampaikan juga bahwa beliau ini kalau saya mengenal dekat pribadinya ini sebetulnya berangkat dan didesain itu bukan sebagai seorang bisnismen. Ya Om Benar. Ben ya, gitu. Benar, Ya, benar, jadi benar, benar, benar. Om Ben, jadi cerita dulu dong Om Ben tentang masa perjalanannya, kemudian akhirnya punya akademik formal di dunia development sebuah produk, desain dan sejenisnya kan gitu loh. Tapi kemudian menjadi seorang entrepreneur dan bisnismen itu kan kudu kumaha teh gitu. Kenapa menjelma ke sana kan gitu. Di situ Oke, karena oke, salah oke, satu oke. yang menjadi success story dan impian dunia itu, inspiration dunia itu dari seorang marketing and product development innovator itu adalah yang bikin Apple kan Yes, ceritanya. yes. Nah, Benar, 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 jadi benar. Om Ben ini buat saya itu inspirationalnya itu mirip-mirip itu tuh gitu lah ceritanya. Itu cerita. Silakan Om Ben. Iya. Siap, siap, siap. Terima kasih, Kang Hadi. Terima kasih. Apa kabar, teman-teman? Selamat sore. Assalamualaikum. Mudah-mudahan puasanya pada lancar. Amin. Kalau kita ngobrolin, yes, betul. Tadi yang dikatakan sama Kang Hadi. Ini guru saya sebenarnya, Kang Hadi itu. Jadi saya biasa panggilnya Kang, bukan Bapak ya. Mohon maaf. Jadi memang saya tuh pendidikannya seni. Saya tuh orang Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Saya ambil majornya di desain produk industri. Jadi Hmm. memang kalau dibilang seni, yes, dasarnya seni. Saya tukang gambar. Tapi saya belajar di ITB-nya itu belajar merancang produk untuk diperbanyak lewat industri gitu ya. Hmm. Jadi ada desain grafis gitu kan yang buat 2 dimensi, ada desain interior yang buat untuk interior bangunan. Nah, kalau saya tuh dididik memang untuk membuat produk yang diproduksi massal. Hmm. Hmm. Dulu cita-citanya saya pengen jadi desainer mebel, Kang. Desainer mebel malahan. Oke, menarik. Dulu saya senengnya inginnya jadi desainer mebel, tapi begitu menyadari, oh di Indonesia ternyata desain mebel itu kebanyakan satu kalau jadi desainernya desainnya udah ada. Hmm. Kebanyakan desain pengusaha mebel itu jual ke luar negeri, ke Amerika, ke Jepang segala macam. Itu udah ada desainnya. Si Hmm. perusahaannya itu cuman ngejual ya mebelnya, desainnya Hmm. udah ada dari Amerika, desainnya dari Ya, Jepang kayak gini-gini gitu. Jadi ya. saya pikir gua bakalan makan gaji buta nih. Oke. Mulai mulai mundur 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 eh, lalu kemudian suatu saat gitu ya, suatu saat saya tuh di ITB itu entah kenapa bagus aja nilai itu, Kang. Hmm. Saya di SMA itu ranking 38 sebenarnya. Dari Eh, Dari 48. dari 48. Jadi Lumayan lah ya. 10, Nah, 10 top top 10, 10 top 10 ya, dari top 10. belakang. Dari belakang. Oke, oke. Top 10 dari belakang karena saya bandel. Saya bandel. Saya tuh wakil ketua OSIS jarang masuk di sekolah. Jadi Hmm. kerjaannya ngurusin OSIS terus kayak gitu. Oke. Jadi hampir nggak masuk ITB. Kalau lulus ujiannya lewat eh, UMPTN, kalau sekarang Ya, SNP, ya itu apalah itulah itu ya. SNBPTN. Nah, kalau lewat itu nggak akan lulus kayaknya, karena Ya, kebanyakan organisasi. Tapi terakhir-terakhir saya sadar bahwa kelas 3 tuh saya sadar bahwa saya tuh jagoan gambar. Talent yang orang lain nggak bisa. Singkat kata, ketika masuk ITB nilainya bagus terus. Ya, Karena di oke, bidangnya. Karena saya berada di hal yang saya memang kuat gitu ya. oke. Kalau saya masuk ITB-nya kimia, niscaya juga di DO sih sebenarnya. Hmm, Tapi saya masuk ke desain produk, di mana ini ilmu untuk saya kok rasanya gampang. oke, Gitu. Sehingga nilainya bagus, pengennya jadi dosen gitu. Jadi opsinya waktu itu mau jadi desainer produk, mau jadi desainer mebel atau mau jadi dosen.
karena nilai bagus gitu. Tapi ternyata ya gitulah, ini mumpung Ramadan jadi bawa-bawa Allah sedikit nggak apa-apa ya. Hmm, hmm, hmm. Takdir berkata berbeda. Jadi waktu saya lagi ngejar beasiswa ke Finlandia, ke Inggris, waktu itu ke Amerika, tiba-tiba seorang teman minta, bukan minta sih, dia di bawah, saya kan kos-kosan gitu ya. Di bawah dia lagi buat lamaran pekerjaan, dan saya waktu ngelihat dia ngelamar pekerjaan, saya bilang, lu lagi ngapain sih? Lagi buat lamaran pekerjaan. Gue nyobain dong gimana rasanya. Pengen tahu rasanya doang. Pengen tahu rasanya doang. Ikutan pakai template-nya dia, saya isi aja, terus dikirimin sama dia. Nah, Ternyata tanpa saya ketahui dia tuh kirim tuh ke Eiger. oke. Dia kirimkan ke, jadi PO Box waktu itu, jadi dia juga nggak tahu sebenarnya. Hmm, Tiba-tiba 1 minggu kemudian saya ditelepon sama HR-nya Eiger. oke. Jadi eh, saya ikut wawancara. Ya udah, saya ikutin aja, menikmati sambil menunggu hasil tes TOEFL, Hmm, IELTS, gitu-gitu lah. ya, 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 ya. Nggak tahu kenapa lolos terus tesnya sampai ketemu CEO-nya. Sampai Pak Roni ketemu ya, si, Pak Roni Lukito ya. waktu itu Pak Frankie Oh, Jonathan. Pak Franky, masih Pak Franky. Oke, oke, oke. Masih Pak Siap. Frankie waktu itu. Pak Frankie, akhirnya saya keterima dengan gaji 2 kalinya Astra. Wis, mantap. Waduh, ini gaji. Tadinya saya tuh bilang, saya mahal-mahalin standar gaji saya biar ditolak, karena saya mau Dia tolak. kuliah kan. Ya, 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 ya. Disanggupin dong. Oke, Waduh. Karena udah disanggupin sama perusahaan, ya nggak enak juga ya. Ya ya, udah, saya kerja aja. Disitulah saya kenal desain tas. Gitu. oke. Jadi garis merahnya udah mulai kelihatan ya. Kelihatan, 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 kelihatan. Jadi nggak sengaja saya tuh bisa nggak desain tas. Karena tadi itu aja, gara-gara teman saya kirimin, ternyata di Eiger, ternyata keterima, ya sudah gitu ya. Hmm, Jadi hmm, di hmm. sana karir saya bagus, cepat nanjak gitu, karena memang di bidangnya lagi gitu. Ya, Tapi ada masalah. Masalahnya adalah saya tuh dikasih buku Robert Kiyosaki waktu itu, hmm. Rich Dad Poor Dad, saya ingat. Oke. Buku yang sangat terkenal sekali. Sangat terkenal sekali, Hmm. sangat mendorong orang untuk pindah kuadran kan, Betul, dari pegawai untuk ya kuadran yang atasnya lah gitu ya. betul. Jadi hati itu gimana ya, gara-gara buku itu dosanya buku itu sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Si buku itu dorong saya untuk pindah kuadran, belajar jadi entrepreneur. Jadi saya akhirnya, walaupun karir maju di sana, saya putuskan untuk resign untuk Hmm. belajar menjadi entrepreneur. Jadi kalau ditanya alasannya, singkatnya itu gara-gara Robert Kiyosaki. Gara-gara itu ya, Saya kebayang. betul, gara-gara buku. Jadi Padahal sebetulnya lagi enjoy-enjoy aja di Eigernya ya. enak, di Eiger gajinya gede, karirnya maju, desain dipakai Hmm. sama semua orang gitu kan. Dia Betul. jadi sebenarnya nyaman sih sebenarnya. Cuman mungkin apa yang dia tuliskan itu masuk banget ke hati gitu ya. Dan waktu itu masih muda, belum nikah. Jadi rock and roll kan, ya udah Hmm, keluar hmm. aja gitu ya, keluar mencoba memulai bisnis. Waktu itu mulai bisnis kaos Mahanagari yang oleh-oleh Bandung itu. Oke. Begitu masuk, Jadi ternyata susah jadi entrepreneur. awal bisnisnya justru setelah dari Eiger itu bukan bukan apa banyak desain tas awalnya di Tas. Eiger, sekarang justru awal bisnisnya malah kemudian desain kaos ya. Benar, 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 benar. Karena gini, saya waktu itu punya opsi bisnis tuh, mau bisnis mebel kembali ke hobi, Mhm. atau bisnis kaos. Ini alasannya dua. Ini dua produk yang berbeda. Kalau saya masuk ke kaos, source-nya, resources-nya, itu semua ada di lingkungan saya di Bandung. Oke. Kalau saya mau masuk ke mebel, Hmm. resources-nya agak berat. Karena kalau mebel, opsinya cuman Cirebon, Jepara, atau Jakarta. Ya.
Pertanyaan saya waktu sebenarnya keluar itu kenapa kemudian nggak berpikir kemudian mendesain apa tas juga gitu loh. Tas awalnya nggak langsung ke kan akhirnya tos dengan tas Ya, gitu loh. ya, Tapi ya, ya. waktu di awal kenapa nggak dari awal gitu loh. Malah ke kaos sama ke furniture balik lagi. Kalau furniture kan tadi jelas tuh punya cita-cita pengen jadi desainer furniture kan gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi ternyata gini, Kang. Ketika kita muda, ketika kita muda, sebenarnya saya yakin bisnis pertama kita pasti bangkrut. Itu Hmm, udah pasti lah. Orang-orang bisnis pertama tuh bangkrut. Nggak usah tahu terlalu mikir banyak mau ya. start apa gitu. Toh ini cuman pelajaran pertama. Gitu. Hmm. Eh, saya waktu itu sempat coba bisnis tas. Ternyata supply chain-nya kompleks. Oke. Saya seorang desainer, tapi untuk jadi pengusahanya, saya nggak bisa handle supply chain-nya, terlalu kompleks. Oke. Terlalu kompleks. Saya pikir, wah ini ternyata supply chain-nya kompleks. Kalau dulu di Eiger, oh banyak resources. Ya, Yang kompleks ya, jadi ya, mudah kan. ya, ya. Yang kompleks jadi mudah. Begitu saya start sendiri, oh nggak kompleks. Ah, udah, jangan ini. Saya jadi malah ngurusin supply chain, bukan mencoba iterasi percobaan produk ke konsumen. Padahal Hmm. inti dari sebuah brand adalah Ya, di produk dan ketemu sama konsumen ya. betul. Produk market fit-nya kan. Betul. Sebenarnya Betul. pelajaran paling berharganya itu gitu. Tapi saya malah berputar-putar di supply chain. Oh ini saya bilang salah nih, berarti jangan start ini. Makanya mebel saya coret, tas saya coret. Lalu Oke. kemudian masuk ke yang supply chain-nya lebih mudah untuk seorang yang masih muda pada saat itu, Hmm. yaitu kaos. Kaos. Yang Oke. penting ketemu dulu sama konsumen. Produk itu Ya. yang paling penting adalah ketemu sama konsumen dan mendapatkan respon dari konsumen. Mhm. Karena apapun yang kita desain pertama kali, saya yakin itu nggak akan langsung fit sama market. Ya. Makanya kalau zaman dulu, eh, banyak orang develop produk itu di ini kan ya apa di laboratoriumnya, di ruang R&D-nya dia, di lab-nya dia, di Betul. pabriknya dia gitu. Betul. Setelah sempurna, lalu dia keluarin. Pernah Oke. ketemu sama konsumen tuh. Ya. Maka sangat wajar kalau jumlah produk baru yang gagal di market itu tinggi banget. Oke. Karena yang ngedesain adalah insinyurnya, desainernya gitu. Ya. Tidak pernah dalam proses desainnya itu benar-benar tok tak ngobrol Sama konsumen. Ya. sama konsumen dan diuji coba sama konsumen. Itu yang bedanya bagaimana Tors mendesain produknya sekarang sama saya zaman dulu mendesain produk gitu ya. Yang diajarin sama kampus bahkan. Ya. Jadi kalau kampus dulu ngajarin kita banyak mendesain itu tak sama dosen. Betul. Which is menurut saya salah. Kalau zaman Ya. sekarang salah. Ya. Konsumen banyak berubah. Perubahan konsumen Ya. itu bisa dalam tiap beberapa bulan, satu kuartal trennya berubah apa segala macam. Hmm. Hmm. Sehingga R&D itu zaman sekarang itu sebenarnya partner ngobrolnya adalah konsumennya langsung. Oke. Itu Oke. saya belajar dari awal sejak saya pertama kali mendesain kaos. Mendesain kaos itu kan gampang ya. Jadi Ya. kalau dan saya waktu saya pertama kali jadi entrepreneur itu, selain saya desainernya tuh Kang Hanafi tuh. Ya. Dia desainernya, saya bantuin dia. Nah, saya tuh sering jaga di toko. Hmm. Kenapa? Ngobrol. Ngedengerin apa kata konsumen. Customer. Oke. Melihat raut wajahnya konsumen ketika dia Hmm. nerima produk. Hmm. Excitement-nya, boredom-nya. Apa orang Hmm. tuh bosen. Ada desain banyak gitu. Yang dia skip mana, yang ada desain-desain yang otomatis dia skip gitu. Tapi ada Hmm. desain-desain yang dia berhenti, terus langsung berhenti. Ini berapa harganya? Hmm. Itu bisa terjadi juga sekarang. Cuman sekarang nggak usah nongkrong di toko enaknya. Ya. Everything ada di internet selama Medianya kita banyak. bisa tarik gitu kan Iya. datanya gitu. Medianya banyak lah ya. Medianya ya. Untuk Medianya banyak ngobrolnya. banget. Bener, media ngobrol tuh bisa ya konsumen ngobrol sama kita, nanya sama kita, bisa testimoninya dia. Sosial media, Hmm. sosial media itu salah satu tempat di mana konsumen jujur banget. Yes. Dia sangat jujur di sosial media. Apakah kita bisa membuat conversation dengan sosial media? Hmm. Belum data-data lain yang bisa kita tarik dibantu AI misalnya gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau sekarang yang agak beda sama perusahaan lain mungkin
Tapi ini ya, jumlah sekolah CEO ini kelanjutannya panjang ya. Ya kayak gini-gini kan bocor. berarti. Bisa bocor. Oke, Jadi sorry, punten. apa namanya sekarang Kang Hadi mungkin nggak tahu percaya apa enggak kalau saya katakan bahwa jumlah desainer produk saya sama jumlah analis data saya sama banyaknya. Make sense. Yes. Make sense. Sekarang kayak gitu kan. Karena saya paham konsepnya Torch sebagai sebuah organisasi bisnis bahwa Yap. fokus kepada core-nya. Jadi teman-teman Torch itu fokus kepada core-nya. Core-nya adalah desain, menghasilkan produk yang bagus, new development-nya baik dan regular sesuai dengan kebutuhan customer dan sesuai dengan tematik atau kemudian hype-hype yang ada. Sebenarnya Betul. kekuatannya antara data analis dengan desainer sama, itu saya percaya. Sisa yang Yes. tidak core-nya dengan partner-partner termasuk salah satunya yang supply chain dan operation logistiknya kan dengan power commerce ya di situ. Betul, betul, Karena nggak mau betul, dipikirin betul. tuh yang bagian-bagian itunya. Di situ. Males, capek, bukan ekspertis saya itu. Exactly. Tapi Kang gini Kang, sorry, jadi Kang lagi Om Ben, jadi Ya, gini ya. Om Ben. Saya mau tanya gini Om Ben. Pada saat tahun Ben kan masuk ke dunia ke dunia kaos ya, masuk ke Mhm. dunia kaosnya itu kan namanya Bandung itu kan surganya kaos, Ya, ya. ya kan produsen Hmm. kaos gitu loh. Ya. Nah, pada saat itu ketika akhirnya memilih kaos, apa yang akan kemudian waktu itu Om Ben mendesain kaosnya dan mendesain uniqueness brandnya itu yang membedakan padahal itu surganya kaos itu ya di Bandung competitionnya kan gitu loh. Iya, benar, benar. Gitu. Benar. Benar. Jadi satu tadi alasannya kan kenapa masuk ke kaos karena supply Hmm, chain-nya di sekeliling saya betul, semua. Dari hulu betul, ke hilir itu, dari hulu ke betul, hilir ada semua. betul. Desainer ada, orang marketingnya ada, semua gitu kan. Ya, Eh, tapi memang kita harus membuat diferensiasi tentu saja gitu ya. ya. Dan pada saat itu betul bahwa pada saat itu di Bandung ada sekitar 400 brand kaos. Nah, Ada 400 brand kaos, bagaimana cara membuat diferensiasi, uniqueness di sana gitu ya. Dan saya perhatikan hampir semua, jadi kalau ada 400 katakanlah buat bulat aja gitu, 399-nya temanya adalah luar negeri. hmm, hmm. Jadi pada saat itu zamannya distro kan, Ya, dan betul. distro itu semuanya ngangkat cerita dari luar negeri. Musik luar negeri, art luar negeri, desain luar negeri, semuanya dari Hmm. luar negeri gitu. Ya. Saya satu-satunya brand yang pada saat itu mengangkat budaya Indonesia. Oke. Itu yang ini kan. Betul. Oke. Jadi diferensiasinya, inspirasi kita adalah Indonesia, tapi cara mengangkat Indonesia, Bandung pada saat itunya, kota Bandungnya pada saat itu adalah dengan super creativity gitu. Karena kebetulan saya sama Kang Hanafi itu nggak bagus-bagus amat di SMA nilainya, tapi begitu masuk ITB, wah, nah, raja. Titik baliknya di situ ya. Jadi Balik menemukan dunianya gitu ya. orang itu bisa di stage tertentu yang akhirnya menemukan dirinya kan gitu lah. Dan Benar, jadi kan gitu. Oke. benar. Mulai ngerasa, oh saya tuh diutus Allah tuh ke sini. Gitu ya. Jadi mulai merasa oh, panggilannya gitu. Oh oke, teman gue kemarin tuh ada yang jagoan kimia. Oh jagonya pas SMA kan. Iya, iya. Pas ketua RT belum tentu jago dia kan. Betul. Nah kalau saya tuh begitu. Oh saya tuh ternyata hidup di dunia mencari solusi gitu. Mencari solusi, Oke. termasuk diantaranya pada saat itu kita membuat kaos. Oh bagaimana cara membuat orang Bandung atau tamu-tamunya orang Bandung tuh bangga pada Bandung gitu. Jadi Ya. dan itu tumbuh kenceng kan. Itu Hmm. tumbuh sangat bagus tuh. Tumbuh sangat bagus. Kita dapat penghargaan dari presiden segala loh pada saat Wow, itu. oke. Kita Kenapa ngerasain dan kemudian kenapa akhirnya shifting akhirnya menjadi ke Tors yang fokusnya pada saat itu seingat saya kenal awal Tors itu adalah berangkat dari selain sendal tapi sempat boomingnya itu adalah tentang sendal umroh tas ya itu ya tapi ada sendal umroh dan sejenisnya. Saya kenal awal-awal tuh itu Om Ben. Jadi bener. gimana tuh shiftingnya dari kaos ke akhirnya Tors menjadi yang akhirnya sekarang menjadi tas core-nya itu gitu loh. Oke. Jadi gini, eh tadi saya start dari si Mahanagari yang tumbuh itu ya Kang ya. Ya. Dia tumbuh, tapi di satu titik tahun keberapa ya? Tahun kelima lah. Tahun kelima saya menemukan plafonnya Kang, nggak bisa tumbuh Kang. Hmm. Ini kalau ngapa susah lagi tumbuh gitu ya. Ya. Dan bagi seorang pengusaha tidak tumbuh itu berarti sebenarnya rugi. Ya. Karena inflasi apa segala macam naik kan. Betul.
biaya itu betul. naik sebenarnya. Jadi ketika tidak tumbuh, saya sadar ini sebenarnya harus dihitung sebagai rugi gitu. Ya. Pada saat itu akhirnya saya mencari guru, mentor lain yang bisa memberitahu saya tuh salahnya apa. Nah, ini pentingnya mentor. Ya. Pentingnya mentor, saya cari-cari guru yang waktu itu alhamdulillah saya ditemukan sama Bu Feni Mustafa, Pak Mursyid sama Pak Gilarsi. Asik. Ini dong, Eh, Safira Corporation. Safira Zoya. Yes. Nah, mulai nyambung ya Kang ya ceritanya ya. Ya, oke. Jadi saya ketemu, jadi saya tuh diminta ngajar di MBA ITB, itu saya Hmm. S1, tapi saya ngajar di sana sebagai mentor. Eh, di sana Bu Feni juga ngajar, dan Ya. saya kemudian tawarkan kepada dia, Bu, saya mau ngelamar jadi mentinya Ibu, tapi biar serius, Ibu beli sebagian saham saya. Hmm. Jadi itu penting untuk ketemu semua orang in business manner gitu. Ya. Berani ngomong in business manner gitu ya. Ya. Dan pada saat itu rupanya Bu Feni jawabnya sih ringan banget. Akhirnya mau kamu jual. Saya tuh tertarik beli dari dulu, tapi saya yakin kamu nggak mau jual. Oke. Biasanya pengusaha-pengusaha muda itu gitu penyakitnya, Hmm. punya perusahaan pengen gedein sendiri. Ya. Yang menurut saya akhirnya salah sih. Maksudnya Hmm. pelajarannya, ilmunya, uangnya, resikonya harus dibagi gitu. Nah, Hmm. saya akhirnya ketemu Bu Feni dan saya ketemu sama beberapa guru lain tadi, Pak Mursyid Hilmi Aziz sama Pak Gilarsi Setiono tuh. Ya. Nah, waktu itu guru mentor yang langsung bisa menangkap penyakitnya adalah Pak Gilarsi. Oke. Jadi Pak Gilarsi waktu itu bilang bahwa, Ben, perusahaan kamu yang lama boleh nggak tutup dulu aja? Kaget, saya udah ngegedein sekian tahun suruh tutup. Oke. Wow, ini menarik nih. Turning Waduh, point nih, pasti turning point nih di sini. iya. Ah. Saya waktu itu ngerasa, Pak, ini perusahaan nggak rugi loh, cuman Mandek, cuman mandek saya aja. datang ke sini pengen cari solusinya. Oke. Suruh tutup sama dia. Oke. Jadi saya waktu itu, wah Pak, ini benar Pak. Saya masih bisa handle loh nanti 2 perusahaan gitu. Nggak bisa. Kamu masih terlalu muda, kamu nggak bisa handle 2. Dia bilang begitu. Lebih baik fokus Itu aja. posisi di usia 20 berapa, Udah Om? 30. Oh, udah Udah 30. 30-an. Oke, siap. Udah 30-an. Oke. Udah 30-an. Tapi setelah Tapi tetap masih belum nikah atau udah punya atau udah nikah? udah, Oh, udah udah nikah. nikah. Oke. Udah nikah. Oke. Jadi ada Udah nikah sisi ya. sisi keberaniannya juga ya. Kalau udah nikah biasanya kan nyari stable dulu tuh. Nyari keamanan Ya, tuh. saya tuh nggak tahu ya. Maksudnya saya percaya bahwa insya Allah saya bisa berhasil. Cuman saya butuh guru yang bagus gitu. Hmm. Jadi saya kalau udah nggak nemu masalah, saya tanya orang. Hmm. Itu prinsip. Mau apapun, mau bisnis mentok, mau development produk, yang ditanya tuh manusia. Ya. Orang lain gitu. Jadi jangan mikir sendirian di rumah, di lab, atau dimanapun, ruang gambar, toilet, jangan gitu. Ya. Temulah sama orang gitu. Yang pada saat itu akhirnya saya minta izin sama Pak Gilarsi itu, Pak Gil, izin saya 3 hari saya baru jawab, saya mau sholat dulu. Untuk menutup itu ya, mengeksekusi perintah tutup itu. Perintah nutup itu saya Oke. butuh guidance Tuhan. Jadi saya sholat bukan. Saya banyak sholat, istiqoroh gitu. Ya balik lagi udah dengan sebuah keyakinan bahwa saya datang belajar sama orang-orang di Safira itu untuk mencari ilmu. Kalau orangnya mau kasih ilmunya dan ada syaratnya, dengerin aja gitu. Jadi kalau saatnya jadi murid, jangan belaga jadi guru gitu. Ya. Kosongin kosongin gelas itu gitu loh. Benar, kosongin gelas itu. Ya. Lalu Oke. Pak Gilarsi waktu itu minta syarat juga. Pecatin semua orang-orang yang nggak baik, bawa saja orang-orang yang baik, masukin ngantor bareng sama Safira. Oke. Ekstrim waktu itu. Saya butuh kamu. Jadi opsi solusinya itu adalah untuk dibawa ke Safira. Dibawa ke Safira, semua tim suruh belajar dulu. Oke. Suruh Jadi belajar dulu. urusan si tasnya, si Brentos dan tasnya itu belum diomongin. Belum ada. Oke. Menarik. Belum ada. Jadi Oke. pada saat itu Pak Gilarsi minta syarat itu saya jalankan juga. Mentornya bilang gitu ya. Maksudnya kalau Obi-Wan Kenobi ngomong gitu sebagai Jedi, berarti
Ya, Kita harus ngikut gitu. kudu ngikut. Ya, Kudu ngikut gitu. Kalau ya. mau jadi muridnya Jedi, ya udah ikutin aja apa kata dia gitu. Hmm, hmm. Padahal udah dapat penghargaan presiden segala macam Ya, loh Kang. ya, 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 ya. Jadi ego tinggalkan di belakang. Kalau mau belajar, ego tinggalkan di belakang. Hmm, hmm. Pada saat itu sesudah minta itu lalu Pak Gilarsi bilang gini ke saya, Ben, saya mau ngetes kamu katanya. Saya mau tes kamu dan tim, apakah kamu tim yang cukup bagus atau tidak, orang-orang cukup bagus atau tidak. Saat itu tolong saya minta kamu develop sebuah sub brandnya Zoya. Mhm. Jadi nggak nyambung sama Tors, nggak nyambung sama Mahanagarinya. Tiba-tiba Oke. dia bilang, kamu buat sub brandnya Zoya, produknya nggak boleh sama dengan produknya Zoya, Mhm. tapi dalam 1 tahun harus 10 miliar revenue-nya. Tahun Oke. pertama. Tahun Tantangannya pertama. itu ya. Oke, oke. Tantangannya itu, wow, pucet dong, Kang. Waduh. Saya nego kan, pengusaha yang baik nego. Yes. Saya nego, Kang, Pak Gil, tahun kedua deh, jangan tahun pertama. 10 M, Pak Gil, produk baru, sub brand baru gitu. Terus dia jawabannya, nggak bisa, kalau kamu pinter setahun juga bisa. Waduh. Ya sudah, Jedi udah ngomong gitu kan? Jedi udah ngomong kayak gitu, saya terima tantangannya. Oke. Saya riset mengenai produknya Zoya, apa aja yang saya udah masuk, Hmm, produknya hmm, segala macam, nilainya berapa, siapa konsumennya dia, sehingga bisa punya ide kira-kira hmm. apa yang bisa saya tawarkan gitu ya. Ya, Jadi saya waktu itu dari mulai desain, pemotretan, produksi, apa itu di tangan saya tuh. ya. Eh, Dan nggak tahu ya Kang, pentingnya, ini bukan karena lagi Ramadan ya, Hmm, hmm, hmm. tapi pentingnya kerja tuh dua shift. Ya, Shift siang kerja fisik kita, ya. shift malam kerja di dalam. Betul, betul. Terserah. Ya, Mau sholat apa kayak mau apa, pokoknya dekatkan pada Allah gitu ya. ya, Karena seringkali Q-nya suka dapat ketika kita sudah mendekat gitu. ya. Nah, singkat kata, ternyata si siapa namanya, ketika saya nyari-nyari ide belum dapat tuh ya, risetnya udah lengkap apa segala macam. Istri saya suatu hari di hari Minggu gitu ya, lagi santai. Istri saya tuh ternyata ada paket di depan. Mhm. Ada paket depan dia mesti ngambil. Istri saya tuh pakai hijab. Tapi kalau di rumah kayak cuek sama suaminya kan, cowboy Hmm. aja gitu kan, celana Ya, pendek lah gitu kan. Jadi begitu ada si tukang delivery ini, kurir, kurir ya. ada kurir, oh dia panik tuh, ganti baju lah apa Hmm, segala hmm, macam. hmm, hmm. Terus saya bilang sesudah dia ngambil, saya bilang, Mama kenapa sih Mama tuh nggak pakai kaos tangan panjang aja kalau di rumah, tapi kaosnya yang enak. Kaosnya yang enak, tangan panjang dingin gitu, Ya. ininya panjang gitu. Jadi nggak repot kalau kalau ada kurir kayak gini. Hmm. Saya bilang nggak ada Pak. Hah, masa sih nggak ada? Emang cari di Mango kata cari apa nggak ada gitu. Nggak ada di Hmm. Mango tuh kalau pendek, kalau ininya panjang, ininya pendek. Kalau ininya Ya, pendek, ininya ya, pendek ya, gitu kan. ya. Jadi dia bilang nggak ada. Serius nggak ada? Nggak ada. Langsung saya riset itu. Dan seorang founder langsung otaknya langsung meriset ya. Langsung riset karena ini kan duit Hmm. berarti kan. Ya, Ini kalau ada masalah kayak gini di problem belakangnya duit adalah gitu. opportunity. Problem adalah opportunity. Ya, Other people's problem itu kita harus suka. ya, Karena pada saat itulah kita melihat leads, ya, peluang, diferensiasi, itu di situ kan sebenarnya. Di ya, masalah orang. ya. Di masalah orang. Jadi kebetulan masalahnya dialami oleh istri. Jadi gampang kan. Hmm. Tanya-tanya sama dia, saya cari di internet, ternyata emang ada kan. Tapi cuma satu brand, dan jelek. Hmm. Hmm. Saya karena tukang kaos, saya tahu tuh. Ini jelek nih bahannya, saya beliin lah, saya bongkar apa, saya bakar, cobain segala macam, saya tes, jelek. Langsung Hmm. saya buat proposal, Hmm. Hmm. saya develop desainnya, saya utarakan ke tim, ini nih batasannya ini, sebuah peluangnya ini segala macam. Saya presentasikan minggu depannya, nggak lama sih seminggu langsung saya presentasikan, langsung diterima tuh sama Pak Gil. Oh ini Oke. proposalnya make sense nih. Hmm. Dan 10 miliar setahun yang harus dikejar itu, alhamdulillah kita tutup dengan 11,5 M. Wow. Oke. Exit kita. Wow. Begitu exit, pagi waktu itu begitu udah exit 1 tahun itu beres, pagi dibilang, Ben, udah brand ini kasihkan, namanya waktu itu Zoya Home.
Jadi Oke, untuk di rumah Zoya gitu Home. ya. Oke. Jadi baju-baju untuk di rumah, baju-baju, enak-enak, keren-keren lah waktu itu. Saya seneng banget sih Dan ngedesain dalam gitu juga. kapasitas karena ini sub-brand berarti kan ini posisinya adalah sebenarnya ketolong juga karena brand Zoyanya udah jadi ya waktu itu ya. Brand Betul, induknya betul. ya. Oke. Benar. So why Tinggal kenapa mencari marketnya. exactly? So Tinggal why kenapa make sense kemudian Pak Gilarsi memberikan target 1 tahun ya gitu loh ceritanya. benar. Oke, Akhirnya oke. jadi make sense untuk saya Hmm, gitu. hmm. Pak Gil cuman bilang bahwa ada sebenarnya Pak Gil itu tugasnya emang kalau kalau pengusaha ngasih tugas nggak detail ya. Ya, ya, ya. Cuman ngomong begitu, padahal sebenarnya itu tuh artinya band sebenarnya di sini ada market ini cari kebutuhan lainnya mereka yang Betul. berpotongan sama Ya, kita, yang kita nggak sempat develop produk betul. for them gitu. Ya. Ya sebenarnya ternyata waktu saya lihat waktu itu Zoya cuman mendesain untuk siang hari, Hmm. malam hari dan bukan untuk hari libur gitu loh. Ya, Jadi ya. mereka tuh untuk kantor, untuk ke undangan gitu itu kan keren-keren kan bajunya Zoya tuh gitu. Tapi untuk di rumah nggak ada. Itu yang akhirnya ketemu sama saya. Bahkan Hmm. manajemen di dalam tidak bisa melihat itu Yes, yes. gitu. Terlihatnya setelah insiden tukang kurir datang ke rumah Tukang kurir datang dan pas kadang-kadang hari libur. seringkali juga butuh orang luar untuk melihat. Saya kan orang luar Ya, pada saat itu ya. ya, Saya pada saat itu orang yang lagi belajar di sana. ya. Sebenarnya kayak Nah, orang KP tapi profesional gitu. justru pertanyaan saya gini. Om Ben dari awal kan jadi entrepreneur, sudah jadi entrepreneur kan sebetulnya, punya bisnis Betul, di situ. betul. Ketika kemudian dengan Bu Feni dan Pak Gilar sih akhirnya tergabung dengan Zoya, saya tidak tahu, saya tidak nanyakan strukturnya seperti Ya, ya, apa. ya. Hmm. Tapi apakah ini kan tentang mindset dan tentang mentality nih. Yes. Yang tadinya punya sendiri ketika bergabung gitu loh, seolah-olah Hmm. kayak jadi kerja kan. Saya ngelihatnya. Ya, benar, 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 benar. Apa yang terjadi pada saat itu? Atau karena memang development saja, desainnya di passionnya, ya pokoknya gue mau desain nih gitu loh. Apa Ya, terjadi sama konflik kayak nggak? Konflik ya, nggak gitu loh. walaupun saya orang Sunda, saya tapi percaya pepatah orang Padang di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Ah, ah, Ketika kita pada saat itu datang ingin jadi student, oke. saya tidak banyak bicara, Kang. Hmm, Karena hmm, kalau saya banyak bicara, terlalu banyak bicara, nanti banyak orang kesenggol sama saya. oke, Saya lagi belajar. oke. Saya terima saja tugas saya belajar, mereka minta tugasnya eh, bosnya Pak Gilnya begitu ya. Saya selesaikan masalah itu aja fokus di sana. Ya, Kalau saya nggak ngerti, saya tanya sama manajer-manajernya Joe ya. hmm, Ini caranya hmm, gimana? Ini hmm. ngakalin ini gimana? Ngakalin ini. Karena saya lagi belajar kan. Ya, Jadi jujur di tahun itu eh, saya bahkan berhenti seminar atau apa ngisi ngisi. Saya nggak mau jadi narasumber kan. ya. Saya berhenti total jadi murid aja gitu. Jadi Saya jadi murid. pada saat posisi itu memang memutuskan akhirnya melakukan break time Betul, saya mau jadi murid aja, untuk tapi ya entrepreneurship-nya, untuk pengusahanya, tapi mau jadi murid. mau jadi murid, tapi pola pikir seorang entrepreneur tetap dipegang dalam development si Betul, produk. exactly. Tapi dalam konteks apa dan sejenisnya jadi hilang tuh ceritanya. Betul, Apa betul. yang terjadi dalam mental konfliknya? Terjadi nggak? Karena memang udah niatnya mau jadi murid ya sudah memang itu tidak terjadi gitu. Ini ada kasus bukan nama saya tapi ya, Ya, salah satu tim saya gitu. hmm, Salah satu tim saya sempat pada saat itu dia kena semprot gitu ya. hmm, Ketika memperlihatkan koleksi ada yang kurang gitu ya, hmm, ada yang hmm, kurang, dinilai standarnya kurang-kurang lalu disemprot lah sama hmm, manajemen gitu ya, ya, sama manajemen. Sampai di titik gue nggak bisa di hmm, sini. hmm, Eh, Cara berpikirnya beda nih perusahaan kita sama perusahaan ini beda cara berpikirnya gitu. ya, Saya cuman bilang gini, gue datang ke sini mau belajar dan gue nggak akan keluar sebelum gue lulus. ya, Jadi prinsip saya tuh kalau udah jadi murid ya murid sampai selesai udah gitu. ya, oke. Jangan bawa egoisme, ego, jangan bawa saya di luar tuh udah dikenal sama orang apa segala macam. Udah lupain aja deh yang Hmm, itu gitu. hmm, Karena tujuan ke sini tadi ngosongin gelas, tolong isi sama minuman baru nih. Saya pengen belajar minuman baru ini rasanya kayak apa, bisa dijual kemana gitu. Jadi oke. jadi memang saya pada saat itu eh, apa ya, menempatkan diri jadi karyawan kan. Tapi dengan mindset entrepreneur, mungkin Betul. orang mengenalnya sebagai intrapreneur istilahnya Intrapreneur. sekarang.
Intrapreneurs, Intrapreneur. yes. Ya, Jadi bedanya apa sih entrepreneur sama intrapreneur? Hampir semuanya sama kalau menurut saya. ya, Kecuali bahwa ketika mengelola resources, kalau intrapreneur, orang di dalam perusahaan, walaupun dia berpikirnya kayak entrepreneur, tapi resources didapatkan dari perusahaan kan. betul, Tapi kalau entrepreneur, ada nggak ada resources, kudu bisa gitu kan ya. betul, betul. Gitu kan. Jadi pada saat itu saya berubahnya, saya jadi intrapreneur aja. Siap. Gitu. Nah, Saya hanya akan kembangkan apa yang perusahaan minta, saya minta hmm, resources-nya, tapi targetnya akan saya lewatin nih. Gitu. oke, menarik. Gitu. Nah, setelah Enak, itu apa yang enaknya terjadi, adalah Kang? saya pernah jadi karyawan kan. Exactly, exactly. Nah, jadi ngerasain ya. Akhirnya ngerasain ya. Nah, Saya udah pernah gitu. pertanyaan berikutnya adalah kemudian adalah eh, shifting akhirnya setelah lulus nih 1 tahun, ngapain tuh Ya. sampai ke akhirnya kebentuk Torch? Oke, sesudah itu Pak Gilarsi meminta saya untuk sihkan si brand ini kembali kepada Zoya gitu ya, di manage Mhm. sama Zoya. Lalu tolong buat proposal yang di mana kita akan chip in bareng-bareng. Kita akan modalin bareng-bareng gitu kan. Oke, Lalu saya buat proposal 3 Kang. 3 3 proposal. proposal Oke, mencari market yang berbeda. Waktu itu targetnya adalah Pak Gil ngobrol gini ke saya. Saya ingat salah satunya. 1, targetnya adalah ini harus lebih besar dari Zoya. oke. 2, jangan terperangkap di Indonesia. Mhm. Karena baju muslim itu sebesar apapun, baju muslim Indonesia susah dijual keluar. Betul, karena beda. Tipikal Malaysia lebih baju kurung. Kalau Benar. Middle East lebih kepada syar'i dan sejenisnya. Indonesia itu lebih Tuh. modest baju Indonesia, benar kan? fashion muslimnya. Ya, Ya, jadi kalau besar di Indonesia akan besar di Indonesia. Jadi Pak ya. Gil waktu itu cuma 2 aja itu, harus lebih besar dari Zoya. Lalu kedua, jangan sampai terperangkap di Indonesia. Hmm. Nah, saya buat proposal pertama, baca sama Pak Gil, dilempar sama dia. Kekecilan katanya. Oke. Saya Ngerti saya Pak Gil ya? saya Tough mentor kebayang kan? karena saya pernah berinteraksi dalam beberapa pekerjaan dengan beliau. Yes. Orang yang sangat pandai, sangat pinter dengerin omongannya dia gitu ya. Ya, Tapi dia juga nggak pakai basa-basi gitu. ya. Jadi alhamdulillah saya dapat mentor sekeras itu. Kalau untuk saya senang sih. Ya. Lempar Ben terlalu kecil, ini nggak akan bisa gede. Nah, nggak usah diomongin lagi, nggak usah presentasiin, saya balikin, mikir lagi kamu. Wah, ya balik lagi. Proposal kedua buat lagi, dia tertarik tuh. Waktu itu saya mau buat apparel untuk motor, cyclist. Oke. Itu pertumbuhan pembelian motornya segala macam, saya riset sampai detil. Hmm. Saya riset sampai detil dan angkanya gede. Pada saat itu aja udah 76 juta user Ya, sebenarnya. ya, Potensial marketnya tuh gede. Dan itu waktu itu masih tumbuh sekitar berapa? Masih single digit tapi gede lah, 6%-an ya, kalau nggak salah waktu itu. ya, ya. Tapi terus pagi waktu baca, this is a very interesting proposal dia. Ini Hmm. keren nih proposal nih, bagus. Ya. Dan ini marketnya juga ready gitu ya. Tapi ada masalah Ben, dia bilang. Waduh, kenapa masalahnya? Ada masalah apa lagi dengan produk dan brand ini, saya pikir gitu ya. Dia bilang, suatu saat Indonesia tetap akan bergerak ke transportasi publik. Oke. Semua di dunia akan bergerak ke sana. Dan itu akan dibatasi dengan masalah emisi gas apa segala macam, Yes. itu alami gitu. Itu Nggak, mentor kelas tinggi tuh yang udah paham itu di tahun itu. betul, Oke. betul. Terus saya bilang Pak, tapi ini bisa jadi itu baru terjadi 30 tahun lagi Pak. Yes, itu Yes. akan terjadi, tapi itu mungkin baru akan terjadi 30 tahun lagi Ya, Pak. ya. Ini marketnya masih akan terus tumbuh sampai 30 tahun lagi. Namun jawabannya dia nih, kamu cuma ingin perusahaan kamu umurnya 30 tahun. Oke. Make sense. Make sense. Cuma 30 tahun. Di situ kamu mau ngapain? Bener juga ya. 30 tahun itu cepet, Ben. Jangan mikir pakai umur manusia. Perusahaan itu bisa berumur 300 tahun, dia bilang. Yes. Kalau 30 Yes. tahun aja ngapain kamu gitu? Ya. Waduh, ya udah Pak, sini balikin lagi proposalnya, saya buat lagi. Oke. Oke, saya akhirnya kayak come back with a proposal gitu ya. Saya kembali dengan proposal. Saya belajar nih dari dia nih. Oke, yang dia kritik nih apa? Ternyata yang dia kritik itu adalah satu, size-nya harus besar dan Besar. membesar terus. Yes. Dan dia harus nempel pada sesuatu kebiasaan yang tidak akan dihentikan oleh alam. Ya. Dia, setelah saya mikir-mikir, kalau yang kayak gitu sih, cari-cari ide,
wah ini sih yang kayak gini Pak, berarti basis activity-nya ada activity yang biasa aja gitu. Hmm. Activity yang manusia pasti lakukan. Ya. Which is akhirnya keideannya itu ada traveling. Hmm. Karena waktu manusia masih bercocok tanam, manusia tetap traveling. Hunter and gatherer traveling terus gitu ya. Betul. Di zaman berburu itu manusia traveling terus. Ya. Ketika Nabi Muhammad saja sudah jelas gitu, umur muda dia traveling sampai ke ya daerah apa Syria sekarang gitu kan ya. Hmm. Hmm. Sampai ke sana, manusia-manusia tuh selalu traveling. Saya pikir, oh ini nggak bisa dikritik sama Pak Gil bahwa traveling akan berhenti gitu. Oke. Jadi saya waktu itu berpikir, oke, Bun yang Muslim bahkan mungkin ada di ini selalu kata-kata tentang hijrah itu. betul, Hijrah itu adalah travel. Dan betul. itu pasti sampai kiamat tuh. Sampai kiamat pasti ada traveling. Dan Betul. traveling itu sebenarnya bukan tren, itu aktivitas biasa aja. Yes. Yes. Dan aktivitas traveling banyak masalahnya. Ya. Mau pindah rumah banyak masalahnya. Kalau ini bisnis bagus ya, Ya. cari masalah kan. Bisnis bagus itu kan mencari masalah. Betul. Betul. Pindah rumah itu banyak masalahnya. Dari rumah ke sekolah itu banyak masalahnya. Makanya ada Gojek misalnya gitu kan ya. Ya. Pindah dari sini, saya mau main-main ke Bali itu ada masalahnya. Ya. Dan setiap traveling semua orang pasti merasakan hassle-nya, sulitnya gitu. Berat lah, bawa barang lah, apa segala macam. Wah, saya pikir ini surganya masalah nih. Ya. Traveling karena orang pindah dari zona nyamannya ke sesuatu yang baru kan. Yes. Akan menyediakan banyak masalah. Kalau banyak masalah berarti banyak solusi. Kalau banyak solusi berarti banyak uang di situ gitu. Yes. Saya buat proposalnya, lalu saya tanyakan ke semua yang saya kenal tentang bisnis ini gitu. Hmm. Siapapun saya tanya yang saya kenal. Saya tanya kira-kira ini kalau buat showroom kayak gini duitnya berapa sih kira-kira revenue-nya. Saya tanya semua. Hmm. Sangat detail, membuat Pak Gil nggak bisa nanya ke saya pokoknya. Kalau dia Ya. nanya Pak, datanya di dalam, lihat aja di dalam gitu ya. Sudah disiapin. Bahkan Sudah pertanyaan itu disiapkan. sudah diarahkan sebetulnya. Lu paling nanya yang ini aja nih. Ya, saya sudah expect nih pertanyaan akan keluar gini. Yes. Gitu. Oke. Pertanyaannya ada di situ semua. Dan itu benar, Kak. Itu benar. Begitu dia baca, ini revenue, ini kamu ngasal nggak harga angkanya? Enggak, itu real. Saya bilang, itu real, saya akan nanya itu, saya bilang. Saya datang ke toko-toko outdoor gitu ya, berbagai Hmm. macam merek, nanya, beli sedikit, saya tanyain revenue di situ berapa, Kang? Hmm. 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 Kadang kita butuh data-data yang real gitu. Itu masalahnya Betul. sama orang banyak itu berasumsi ya. Asumsi Ya. paling bahaya dalam product development. Yes. Karena kita berasumsi orang sama kita, padahal kan beda orang tuh Ya. gitu ya. Jadi saya tanya gitu, tanya, nggak tahu malu lah istilahnya gitu. Hmm. Karena ada yang nggak mau jawab gitu ya, ada yang jawab gitu, ada juga yang jawab, catat aja gitu, Hmm. Hmm. catat, compare sama data orang. Oh ini ternyata bener nih, ada kira-kira segini. Oh, kalau tokonya segede gini tuh omsetnya segini, oh, tokonya segede gini. Ya. Saya hitungin barangnya Kang. Wow. Oke. Jadi satu showroom itu saya hitung tuh, oh showroom yang gede barangnya harus segini, outlet kecil barangnya segini, backpacknya berapa, pouchnya berapa, saya tulis gitu. Saya tulis sehingga ketika saya presentasi udah nggak banyak pertanyaan. Dan benar, begitu dia gitu, pertanyaannya sedikit sekali Pak Gil pada saat itu, dan dia langsung ketok palu, kapan kita mulai? Hmm. Dan kita masuk ke sana. Tuh, itu cerita background-nya kayak gitu Kak. Oke. Oke. Jadi sebetulnya Tapi memang kalau ke oke. pertanyaan yang tadi, kenapa sendal dulu? Sebenarnya enggak kan. Sebenarnya kita tuh masuknya ke kelas dulu. Saya waktu itu ngedesain 12 desain Hmm. di kategori paling besar dari kompetitor. Jadi Ya. kan kalau kita jalan-jalan ke toko, kita bisa ngitung tuh backpacknya ada berapa, Betul. Betul. waist bagnya ada berapa. Ya. Jumlah barang itu sebenarnya secara tidak langsung menggambarkan revenue paling besar ada di mana kan. Hmm. Hmm. Jadi saya hitung mana barang paling banyak, saya desain barang itu, saya tes ke konsumen, gitu. Saya coba jual Oke. gitu. Oke. Saya titip-titip dulu di agen-agen waktu itu. Hmm. Hmm. Titip dulu di agen-agen. Walaupun ternyata wah agak susah juga pembayarannya, tagihannya Ya. suka molor-molor. Betul. Diomprengin duit dulu, duitnya diomprengin dulu sama mereka tuh.
Nah, duitnya diomprengin sama mereka, modal kita yang nikmatin dia kan. Iya. Nah, pada saat itu eh, ya dari 18 produk yang dijual nggak ada yang benar-benar laku, Kang. Hmm. Tidak ada satupun produk yang benar-benar yakin laku gitu. Ya. Tapi kita sudah tahu, kita expect sih. Kita udah expect bahwa ini nggak akan langsung ketemu nih produk yang laku gitu ya. Ya. Kita Ya. harus lihat dulu, analisa lagi nih konsumen feedbacknya apa gitu. Nah, Walaupun sebetulnya pada saat didesain awal itu sudah diperkirakan kira-kira yang bakalan hero produknya yang mana. Sebenarnya udah ada ya? benar, Sudah ada benar, ya? benar. Oke. Udah ada hero produknya. Tapi kembali kan, ketika bisnis ada pengaruh gaya, pengaruh visual apa segala macam, Ya, tetap mesti tes ulang. Ketika kita terlalu betul. mirip sama brand ini, konsumen mendingan beli brand yang lebih lama gitu kan. Betul. Oke. Betul. Jadi atau ada orang yang memutuskan ya udah gue akan nyontek brand lama tapi harganya dimurahin. Hmm. Tapi kapan kayaknya kalau kayak gitu kan? Ya, Dan itu nggak lasting tuh brand-brand yang seperti itu karena terlalu betul. transaksional gitu. Hmm. Jadi saya waktu itu ya udah kita coba aja, kita tes-tes terus nih, kita Hmm. coba Hmm. desain lagi, kita perbaiki dari yang pertama gitu. Ya. Kita coba tanya sama yang jualannya gitu. Hmm. Ini kenapa ya kira-kira ini nggak laku ya? Kalau yang ini lebih laku kenapa ya? Jadi kita coba tanya itu sebagai feedback si produk. Cuman menariknya adalah ketika belum selesai mencari tahu produk mana yang Ya. laku dan kita launching gitu ya, saya diajak Bu Feni waktu itu umroh. I see. Saya umroh lah, dikasih Hmm. gratis dong. Ya. Dikasih gratis umroh ya saya ikut lah. Saya ikut umroh. Nah, waktu umroh, saya tuh bawa sendal jepit karena saya Ya. saking sibuknya nggak ikut segala macam, tahu pergi aja saya gitu. Ya. Ya. Saya Ya. bawa sendal jepit, yang saya nggak tahu adalah ketika sholat Jumat, sendal jepit rame banget kan. Ya. Kalau di Masjidil Haram sholat Jumat, bayangkan gitu ya. 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 Wah, orang banyak pakai sendal jepit, bagian belakangnya sendal jepit tuh kan gampang keinjek orang kan. Betul. Keinjek sama orang, jatuh saya Kang di situ kan. Hmm. Saya jatuh, eh, karena orang saking banyak kan harus keinjek-injek tuh ya. Betul. Agak trauma juga tuh. Agak Ya. trauma sehingga waktu pulang dari umroh, saya bilang ke desainer-desainer Torch, desain sendal untuk umroh sama haji dong, ternyata tuh bahaya loh kalau pakai sendal jepit. Saya bilang gitu. Oke. Kembali, sekarang masalahnya saya yang jadi inspirasi, bukan masalahnya Hmm. orang. Tapi saya pada saat itu kan user gitu ya. Yes. 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 Jadi saya bilang ke teman-teman, buatin dong sendal yang gini-gini nih. Dia harus gini, harus saya kasih tahu tuh masalahnya, pengalamannya gitu. Hmm. Hmm. Sampai akhirnya jadi itu sendal. Lama tuh berbulan-bulan sendal itu jadi karena kita tesin ke Mekah. Hmm. 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 Tesin ke Mekah. Jadi udah jadi sendal, kasihin beberapa pieces gitu ya. Ya. Dikit gitu paling saya tes 6 pieces. Siapa yang mau umroh nih gue titip sendal, tolong Ya. pakai dong, tolong Pakai. pakai. Balik lagi ngasih feedback. Ngasih Hmm. feedback, mereka ngasih feedback, oh ternyata masalahnya ini. Oke, sama saya balikin lagi tuh. Balikin lagi, nih saya udah desain ulang, siapa yang mau umroh, kasih lagi gitu. Nah, kita tes seperti itu berkali-kali sampai akhirnya terjadilah desain final I see. yang ketika kita tes orang udah nggak komplain. Ya. Oke. Orang nggak komplain, orang malah feedbacknya tuh ini keren nih, gini-gini gitu. Hmm. Jadi sama kita seperti itu. Jadi ini yang saya bilang product development bersama konsumen Ya. sebelum diproduksi massal. Ini yang menjadi akhirnya titik balik di mana kemudian karena si sendal ini adalah langsung end user-nya yang punya pengalaman ya di Betul. situ. Nah, sementara yang tas itu kan nanyanya kan bukan ke end user, tapi lewat perantaranya si toko tadi nih, ngelaku yang Ya, mana dan sejenisnya ya. Akhirnya yang mungkin yang bias ya. betul yang jadi itu malah yang inilah kemudian kekuatannya ya jadi end user ya sebetulnya ya di situ. Benar. Dan Ngobrol memang tapi baiknya sama waktu end itu user. kepikiran nggak bahwa kemudian umroh itu kan eh, setiap bulan itu kan ratusan ribu tuh. Ya, Tapi tiap bulan ada kan berarti repeat tuh kan. Tapi end user semua apa new user semua kan gitu loh. Tapi ya, volumenya betul. gede ya sebetulnya kan gitu loh di situ. Karena nggak ada saingan. Gak ada saingan ya kan gitu loh di situ. Nggak ada saingan. Dan itu kemudian akhirnya dimulailah brand awareness itu. Waktu itu saya masih ingat sendal itu udah Torch namanya di situ. Betul, Brandnya udah Torch kan betul. dari sejak awal. Nah, Jadi oke, men-trigger produk awal pertama komunikasi kita ya. yang laku itu justru sendalnya akhirnya. Wah, itu lakunya Exactly. luar biasa, Kang. Akhirnya Jadi waktu brandnya itu, kedorong balik lagi ke core ya, ke bag ya. benar. Jadi gini, ketika kita buat si sendal Arafah ini, yang sampai Hmm. sekarang masih laku. Ya, ya, ya. Sampai Gua sekarang gua orang beli, masih masalahnya pakai-pakai gue sendal. beli itu.
Nah itu dia. Jadi ternyata waktu kita jualan itu, eh, jadi ceritanya juga lucu. Ketika ini produk jadi gitu ya, kan dites dulu ke si agen-agen. Hmm. Agen-agen nggak mau jual karena mereka biasa jual sendal gunung. Ya, Jadi waktu sendal gunung, dibilang betul. sendal umroh, siapa yang mau beli sendal umroh? Nggak Nah, ada yang datang pengen umroh, datang ke sini gitu, nggak ada gitu. dan secara channel bingung kan gitu loh. Ini Bener, sport jual atau kemudian Muslim package apa? Muslim apparel kan gitu loh. museum apparel, nggak jelas kan Kenapa ya. ya? Ah, Nah, pada saat itu kebetulan kita lagi belajar digital marketing. oke. Saya udah nyoba konsultan 2 orang, gagal. Nah, konsultan ketiga ini nasihatnya bagus. Dia bilang, Hmm, Om, lu punya eh, produk yang ini nggak? Produk yang apa namanya? Produk yang menurut lu sangat bagus, cuman belum kejual. Dan ini nggak ada hmm, lawannya gitu. Oh, saya bilang, hmm. ada nih, gue punya di gudang. Namanya sendal Arafah nih. Ah, ah, Saya bilang, saya yakin, I bet everything bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, cuman nggak tahu cara mengkomunikasikan kepada konsumennya bagaimana gitu. ya, Terus dia bilang, oke, ceritain pada gue tentang produk ini. ya. Saya ceritain sama dia. Saya ceritain, wah ini produk bagus ini. Om. Gini aja deh dia bilang. Digital marketingnya nggak usah memasarkan 18 plus satu produk. Hmm, 18 tas plus satu si sendal ini. hmm, Tapi gue akan fokus aja jualan barang ini. Gue hmm. akan ajarin lu gimana cara menggunakan Meta pada saat itu. Ya, Facebook lah kalau saat itu ya. Facebook belum meta, belum meta. Belum Meta waktu itu, Facebook. Hmm, Ini gue akan ajarin lu gimana cara menggunakan Facebook untuk mempromosikan produk ini. Pada saat itu penjualan kita online itu baru 30 juta per bulan. oke, Begitu saya coba menjalankan nasihatnya dia, di bulan pertama jadi 100 juta per bulan. oke. Naik 3 kali lipat. Di bulan ketiga udah 300 juta per bulan, Kak. Wow, Naiknya tuh dari 30 juta ke 300 juta tuh per bulan tuh 100 kali. hanya dalam 2 bulan, 3 bulan ya, bulan ketiga ya. bulan ketiga tuh udah ke 300 juta. Hmm, Dan ketika produk Torch Sendal Arafahnya ini terkenal, produk-produk tasnya ngikut, kemudian terkerek ke atas. betul, Karena ketika orang tahu bahwa ada satu produk bagus, mereka akan berasumsi bahwa produk yang lainnya, bagus. produk di bawah brand tersebut bagus. Ya, Tingkat trust-nya naik terhadap si ya, brand itu. ya, Jadi memang, ternyata setelah saya lihat, pada saat kita jadi entrepreneur yang base-nya produk seperti saya, desain produk atau segala macam gitu, itu ternyata di awal-awal kita jualan desain. hmm, Tapi gimana caranya setelah ada desain yang sangat bagus kita buat, kita pastikan bahwa si nilai-nilai bagus positif ini nempel ke si logo kan. hmm, Sehingga produk-produk yang lain nggak perlu sebagus gitu pun jadi laku gitu. betul, Sekarang gara-gara itu orang, oh kalau sendalnya bagus berarti tasnya bagus. ya, Kalau tas untuk travelingnya bagus, berarti tas untuk sekolahnya bagus. Kalau betul. tas untuk sekolahnya bagus, tas travelingnya bagus, berarti tas kantornya Tas bagus gitu kan. kantornya bagus, betul. Jadi saya akhirnya menggunakan pendekatan seperti itu. Hmm. Jadi dorong dulu satu produk jagoan untuk menjadi jagoan-jagoan. Kalau saya masuk ke sebuah kategori baru pun sekarang saya seperti itu gitu. Tapi menariknya gini kan. Waktu Hmm. itu kan akhirnya terkereknya itu kan sama si apa namanya si sendal, si Ya brand betul. ini gitu loh. Ya, The next desainnya kan biasanya gini, kalau dalam route to market itu kan terbagi 4 kuadran ya, ada penetration, berarti ya produk dan marketnya di tempat yang sama gitu loh marketnya. betul. Tapi kalau Mhm. kemudian new product development berarti kan marketnya sama tapi produknya tambahin baru. Kemudian new Betul. market development berarti produknya sama tapi ke market yang baru. Ada Betul. diversifikasi baru semua nih dua-duanya. Nah, Ya, setelah si sendal tadi, biasanya kan either kemudian si pasarnya yang sudah ada, berarti kalau yang umroh kan yang agak-agak sepuh nih, 30-an 5 ke atas kan gitu loh, 40 ya betul. dan selebihnya. Hmm. Ya. Next desainnya itu yang mana yang didorong, Om Ben? Setelah sendalnya Sebenarnya masih sama. masih sama. Produk kedua kita yang laku itu adalah produk-produk tas besar yang memang Hmm, pembelinya itu umurnya itu 25-35 gitu. Lebih oke, muda sedikit daripada sendal umroh tapi masih berpotongan oke, di umur oke. 30-35-nya itu. Betul, oke. Berarti Jadi ada yang si customernya, ada yang repeat dari si sendal umroh, tapi dia dengan desain yang kedua tadi ya, tuh, ada yang mereka udah redesign. mulai membeli tas jadinya. Ah, I see, Tapi oke, masih konsumen yang sama itu sebenarnya. Jadi oke. saya tuh berusaha gini ya, kalau ada teori diffusion of innovation, Hmm, bahwa orang itu sebenarnya kalau membagi konsumen, itu ada konsumen yang suka coba-coba,
Ya, si early adopter yang cuma ya, 16% konsumen gitu kan. ya. Lalu ada yang di tengah-tengah tuh early majority sama late Hmm, majority gitu kan. mhm. Ini pengikut kan. Kalau ini kan pengikut. Ya, Kalau si early adopternya udah beli cukup banyak si early adopter, berarti si pengikut ini ikut beli sebenarnya gitu kan. ya. Karena si pengikut ini biasanya belinya beraninya sama brand yang sudah mapan. Si Hmm, pengikut-pengikut ini memang mereka banyak, mereka sekitar 60-70% dari konsumen kan si ya, pengikut ya. ya. Baru ada yang 16% yang lain, yang laggards itu yang nggak akan ngikut-ngikut gitu ya. Kalau ini mah Hmm, udahlah nggak usah dilayanin gitu hmm, ya, kalau yang ini gitu. hmm, hmm. Nah, saya tuh fokus aja selalu kepada si early adopters. Kenapa? Karena early adopters ini jadi dia tidak pro terhadap brand manapun. Dia suka inovasi dan perubahan, perbedaan. Ya, Jadi untuk perusahaan-perusahaan baru kayak Tors zaman dulu gitu ya, hmm, hmm. udah aja fokus cari early adopters, orang-orang yang suka mencoba dan suka inovasi-inovasi baru. Ya, Mereka mau beli coba-coba, mereka kalau beli nggak suka juga nggak komplain gitu. hmm. Seringkali orang ngomongnya, tapi kan cuma 16%, Om. Ya 16% dari 276 juta tuh banyak gitu. Betul, betul, betul. Kita form dulu kita pastikan dulu terbentuk penerimaan dari si early adopters. Hmm, Early adopters ini udah banyak, lama-lama dia jalan-jalan. Kalau dalam kasus tas, mungkin sekali-sekali orang akan mulai ngelihat ada tas Torch, ya, sendal Torch gitu kelihatan gitu ya. ya. Atau di lingkungannya mulai ngelihat sekali-sekali dari satu kelas orang atau dari satu kantor ada satu orang yang pakai tas apaan sih gitu. Tas Hmm, apaan? Gue belum pernah lihat brandnya, nggak tahu tapi bagus nih brandnya nih. hmm, Nah, si early adopters itu punya sifat ngomong, hmm. mempromosikan apa pengalamannya dia, yang kemudian jadi testimoni untuk di follow up sebagai sebuah trust gitu ya, jaminan bagi si early majority sama late majority untuk beli gitu kan. Oke. Nanti suatu saat akan ketemu titik di mana kebanyakan orang ngerasa karena udah banyak orang pakai Tors, masa gue belum beli Tors gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi memang kalau saya ngelihat banyak sekali designers sama entrepreneurs berusaha mendapatkan the whole market, which is Ya, menurut saya itu salah dong. ya. Karena Karena tidak fokus di awal. kalau kita ngiklan, anggaplah pakai budget iklan kan. Hmm, Kalau kita budget iklan pada early adopters, iklannya nyampe ke kita 1, 2, 3 kali, keempat kali udah dibeli sama dia. hmm, Tapi rata-rata menurut datanya secara umum, orang umum itu harus dikejar iklan 12 iklan, hmm. 8 sampai 12 iklan baru mau beli produk baru atau desain baru. Ya, 12 iklan tuh mahal sekali. betul, betul. Mendingan ngejar orang yang 2, 3, 4 iklan udah beli. Siapa itu? The early adopters kan. Ya, betul, The early betul. adopters. Jadi sebenarnya kalau Dan biarkan bicara si early dalamannya itu. dan biarkan si early adopter menjadi brand ambasadornya nanti di lapangan. Gitu Betul. kan? Ceritanya, Betul. betul ya? Oke. Benar, Tapi yang jadi benar, menarik benar. menjadi gini, Kang. Ini apa? Om Ben, jadi gini. Eh, kan awalnya kemudian core value-nya Torch itu adalah memprovide solusi kepada travelers. Hmm, Entah itu sendalnya, entah itu tasnya, entah itu kemudian apa namanya kaos ya dan apa baju dan ya, sejenisnya ya, aparel ya. dan sejenisnya. Nah, ada yang menarik ketika kemarin tahun ini 12 bulan, enggak 12 bulan, 8 bulan terakhir tentang Palestina. Oke. Ya, ya. Muncullah kemarin tas yang semangka, Oke, ya, ya ya, kan? ya, Nah, ya, ya, ya. ini menjadi kesannya apakah kemudian apa Torch dalam persepsi ini ingin mengambil brand perspektifnya. Oh, ini mumpung ada momentum bahwa ini Hmm, nggak melulu tentang travel, tapi ini ada momentum aja gitu loh. mhm. Sekarang Ya, sudah ya, di fase itu karena brandnya sudah kuat ya, as a ya, ya, Torch, ya, atau kemudian si desainnya kan tetap bag sebetulnya. ya. Tapi kan kesannya yang terkuat itu bukan si travelnya kan, bukan ke core-nya, tapi ke Hmm. apa si Palestinanya gitu loh. Nah Ya, ya, ceritanya ya, ya. kumaha ta yang pada saat muncul kemarin yang ini dan itu 6 kan bulan yang booming. lalu ya. Iya 6 bulan apa 8 bulan ya 6 bulan lalu dan itu 6 booming bulan. pisan kan gitu loh. Booming Betul, banget. betul, betul. Gitu. Betul. Jadi gini, Kang. Waktu kita di awal-awal, kita kan brandingnya itu, tagline-nya itu adalah traveler's gears kan. Betul.
Betul kan? Travelers Gears. Dan itu wajar bagi sebuah brand yang sebenarnya masih di fase-fase awal. Mhm. Kenapa? Orang harus tahu layers fisiknya itu, ini produknya apa sih. Kalau mau baca Tors, Tors kan obor ya sebenarnya bahasa Inggrisnya ya. Hmm. Jualan obor gitu kan. Hmm. Enggak gitu kan. Jadi kita harus, biasanya kita suka menaruh sesuatu komunikasi tagline yang masih layersnya layers produk atau layers fisik gitu ya. Waktu Nike pertama kali keluar juga, Nike itu sepatu running ya. Betul. Lalu kemudian dia melebar ke basketball dulu. Yes. Yes. Basketball. Sekarang kalau kita ingat Nike, kita ingatnya just do it. Betul. Betul kan? Jadi yang saya pelajari, dan saya dapat konsultan cukup bagus, orangnya lebih muda dari saya. Dia yang ngasih nasihat ke saya bahwa sudah saatnya Tors komunikasinya 2 layer. Oke. Satu, layer teknis, layer inovasi tadi itu. Ya. Untuk traveling kah, untuk apalah itu gitu ya. Untuk ngantor bahkan gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau Tors ingin tumbuh lebih cepat, lebih besar lagi, yang Tors harus punya adalah komunikasi emosional. Oke. Ketika Nike punya campaign Just Do It itu apa sih artinya? Sebenarnya Nike itu niatnya mengatakan bahwa kalau mau olahraga, jangan banyak mikir. Kalau mulai Hmm. lari, jangan banyak mikir. Beli sepatunya lari dah. Hmm. Jangan nanti saya kuat enggak, nanti gua akan Hmm. konsisten atau tidak. Hmm. Hmm. Nah, ini nggak bagus kalau orang mikir kayak gitu, untuk Hmm. penjualannya Nike nggak bagus gitu. Dan nggak Ya. bagus juga untuk kesehatan orangnya gitu. Betul. Jadi si Nike pada saat itu pakai campaign yang udah levelnya itu adalah emosional. Ya. Tapi lucunya, Pak, cukup banyak testimoni pengguna Nike yang bahkan testimoni ini mengatakan, saya akhirnya berani menceraikan suami saya yang sudah mukulin saya 5 tahun. Ini kasus KDRT gitu. Ya. Gara-gara ngelihat iklannya Nike, just do Just it. do it. Udah minta cerai aja gitu. Ngapain lu dipukulin sama suami lu 5 tahun gitu. Ini emosional, Hmm. membuat orang ini bisa beli Nike ketika dia tidak butuh gitu. Hmm. Hmm. Karena Hmm. merasa dia hutang budi sama Nike. Hmm. 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 Udah nggak transaksional. Ya. Gitu. Jadi waktu kita kemarin bicarakan tentang ini, kita mencari, oke, kita akan komunikasi 2 layer, satu layer emosional ditambahkan sama justru layer teknikalnya tuh dijadikan layer kedua kan, Hmm. Oke. jadikan layer kedua gitu kan. Eh, ini ternyata membuat konsumen jauh lebih engage Kang. Ya. Yang namanya engagement di Instagram Mentors tuh naiknya tuh berkali-kali lipat kan. Kebayang. Ketika kita mengkomunikasikan apa sebenarnya yang menjadi, apa yang dipercayai oleh si founder gitu. Ya. Salah satu yang dipercayai oleh kami adalah kita kenapa juga namanya Torch sebagai si obor itu, Ya. karena saya sama Hanafi itu dua pendirinya itu dua orang inovators yang ingin memecahkan masalah orang agar memberikan jalan ke orang gitu loh. Hmm. Nih, Hmm. gue kasih terang lo gitu. Ya. Jalannya ke sini, Ya. caranya begini, gue bantu lu gitu. Makanya di Torch, suasana kerja di Torch itu kan kita selalu bilang, lu nggak boleh marahin orang pakai kata-kata kotor. Ya. Orang ngomong kata-kata kotor dikeluarin di Torch loh kan. Ya. Itu emang Culture ya. apa ya, Value. culture Value. di kita gitu, value di kita. Kalau orang nggak bisa, lu jangan terus bilang, ah lu begini aja nggak bisa. Bantuin, kasih Hmm. tahu caranya, Hmm. bimbing dia gitu. Hmm. Itu culture di Torch. Nah, ini sekarang si culture di dalam ini yang kita keluarkan kan. Oke. Kita keluarkan gimana caranya orang bisa mengerti bahwa Torch itu stand for berdiri untuk mendorong nilai-nilai tertentu. Ya. Nilai-nilai tertentunya diantaranya adalah kalau ada orang yang ditekan, kita harus stand up Hmm. gitu. Dan kalau stand up berani aja. Ya. Kita bersama-sama itu harus berani gitu. Hmm. Itu kenapa kita kemudian kampanye Palestina. Karena kita waktu itu ngelihat juga, lah brand yang lain cuma ngomong kami mendukung Palestina. Weh, Hmm. orang butuh makan di sono gitu. Ya. Jangan Ya. ngomong itu doang gitu. Nah, Jadi pada saat pertanyaan itu, pertanyaan tipisnya gini nih, tipis ya, dan mungkin terakhir sekedar waktu ya sebelum saya hmm, ada minta pertanyaan dari audiens ya. ya, Bedanya kemudian tipisnya itu adalah gini, Kang, apa Om Ben?
Saya Ya, ngelihatnya, wah ini berani juga nih Om Ben nih ngambil Palestina. Karena antara engagement emosional dengan spiritual di Indonesia itu tipis, tapi kalau salah-salah bisa bisa renggang gitu loh. ya, Karena ya, ya, karena apa ada spiritualnya nih di sini nih di situ. ya, ya, Nah, pada ya. pada saat itu ngambil keputusan itu seperti apa gitu loh. Karena kan Kita rapat, orang Bahat ya. kita rapat, Eh, kita rapat, terus kita bilang ini dampaknya bisa negatif atau enggak ke kita gitu ya. hmm. Nah, lalu kita sepakat bahwa membela Palestina itu bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan. I see. That's yang itu point of view-nya berarti humanity ya. Yes, jadi humanity. Ya, Bahwa oke. kita harus mau membela, kalau ada orang agama lain ditekan, ya kita juga harus mau stand up dong, Yes. gitu ya. Lepas Yes. dari agama kita apa gitu ya. Hmm. Eh, Lalu ada ketakutan juga, Kang. Kita kan hidup di ranah digital ya. Ya, Aduh, kalau kita bermasalah sama Meta, ya, gimana ceritanya ini? Kita udah punya hubungan sama Meta lama sekali dan ya bertautan lah gitu. betul, betul. Ini gua kalau kayak begini, gua bakalan di-ban nggak? Ini akun Ah, 9 tahun loh. ah, ah. Cara paling gampang adalah nelpon Meta. Oke. Kontak aja udahlah. Dan Meta oke-oke saja. Selama ada term condition nggak, Kang? Om? Ada. Kalau iklan gua ban loh. Oke, ya kan? Kalau iklan akan gua ban loh. Ah, 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 ah. Oh, berarti kalau bukan iklan nggak dong. Oke. Dan di sosial media itu ada dua pendekatan kan. Hmm. Satu berbayar, satu organik. Ya udah Ya, kita pakai organiknya gitu. I see, I see. Dan Nah, menurut saya faktanya yang terjadi saat ini, even sampai hari ini, dengan tidak adanya veto akhirnya kemudian sisa kemudian Ramadan ini untuk gencatan senjata, walaupun naifnya Amerika akhirnya abstain kan gitu loh, ya, bahwa ya, seluruh dunia menyatakan ini bukan tentang agama, ini sudah masalah tentang humanity kemanusiaan di situ. betul, Dan akhirnya value itu betul, terjawab juga sebenarnya ini bukan tentang betul, masalah betul, agama ansih, betul. tapi Ada humanity. satu value di Torch itu adalah the navigators gitu ya. Hmm. Jadi value di Torch itu ada beberapa, Kang. Satu, eh, orang harus eh, sorry, orang harus innovators. Ya, Jadi otaknya itu ya, harus berusaha memecahkan masalah. hmm. Mulutnya itu harus jadi inspirators. Oke, Nggak boleh ngomong ya, kotor, selalu yang keluar dari mulut itu membangun ya, orang lain gitu gitu. ya, Lalu orang tuh harus kolaborators, harus mau ya, kerjasama. ya, Single player kita nggak laku. ya, Lalu orang harus mau accelerators, ngedorong orang ke depan. mhm, Jangan kayak kebanyakan orang Indonesia kalau orang lagi suka tarik ke belakang gitu ya. ya, ya, Lalu yang terakhir itu ada navigators. Navigators ini adalah kita itu mencari orang-orang di sekeliling kita yang mau bekerja sama kita, tapi dia percaya bahwa ada greater being. hmm, Lepas dari agamanya apa, tapi kita lebih suka kerjasama sama orang yang percaya bahwa yang kita lakukan ini adalah memperbaiki proses. Bahwa soal hasil akhirnya, jangan Allah. Hampir selalu hasil akhir itu prosesnya benar, tapi nggak selalu guys. hmm, hmm, Selalu kan. Ya Prince Harry, King siapa Charles gitu kan. Lahir udah kaya kan. ya, Dia prosesnya udah kayak gitu. Jadi kita selalu berpikir bahwa kita kayaknya lebih bisa berpikir ngobrol kalau orang sudah punya value tentang greater being gitu. ya, Lepas ya, dari agamanya ya, ya, lepas dari agamanya. Untuk kita nggak masalah itu. oke, wow, menarik banget. Ini saya mungkin kasih audiens, mungkin audiens ada yang tanya, mungkin silahkan mau raise hand, karena waktu saya kalaupun ada cuma satu nih kasih waktunya udah mepet banget gitu. Tapi Siap. tapi maksud saya sambil nunggu dari audiens untuk tanya, menjadi menarik bahwa perjalanan dari seorang desain produk. Hmm. Tapi yang tadi saya titik baliknya bahwa kemudian oh ternyata desain produk yang benar itu adalah kemudian yang dirasakan langsung oleh end usernya. Ya, Dari itu betul. kalaupun kita ada survei, research dan sejenisnya, it's good. Tapi tadi saya menarik teknik bahwa sekarang untuk berbicara mendapat insight dari end user itu karena teknologi semakin canggih, medianya itu udah banyak banget, nggak perlu hanya ketemu dari situ. Jadi bahkan saya sampai kepikiran bisa jadi kemudian kalau kita
ngeliat produk kompetitor aja, dilihat aja komen-komennya, bisa jadi itu ada produk-produk expectation dari insight-nya customer-nya dia di komen-komen itu ya gitu loh. Jangan-jangan Benar. itu salah satu survei tools juga buat kita sebenarnya ya. Ya Memang, Ben ya. jadi sekarang salah satunya itu adalah sekarang yang kita lakukan itu kan gimana caranya engage sebanyak-banyaknya sama konsumen dalam bentuk Hmm, likes, share, komentar, komen gitu ya. hmm, Dan hmm. itu udah diambil sama tim data di belakang untuk kemudian Dipisah-pisah, dipisah-pisah. I see. Jadi emang jalan, jadi itu bukan karena kita pengen ngobrol, bukan gitu juga gitu. Hmm, Tapi hmm. kita pengen ngobrol lalu memahami kamu siapa Ya, gitu. karena Dan the itu friend kan nggak ada datanya di Shopee misalnya gitu ya. Atau betul, di Tokopedia atau apa ya, di Tokopedia sama Shopee kan cuma memberitahu data-data yang istilahnya eh, kuantitatif ya. Yang betul. kualitatifnya kan penting gitu. Betul, betul. Ya, dan tadi saya mencerna juga bahwa kemudian keputusan-keputusan bahwa dalam designing itu juga step by stepnya apa pada fokus boleh Betul. tidak salah juga kemudian mengambil market yang besar sekali, tapi Om Ben memilih untuk yang lebih fokus di early adopter. In the end of the day, kemudian yang ngegeret itu jadi rame-rame si early adopternya kan gitu loh, yang Betul, ngegeretnya di situ. betul. Dan itu pilihan karena pilihan bisnisnya saya ya, karena Ya, kita membiayai bisnis ini bootstrapping. hmm, hmm, Kita memperbesar perusahaan ini tidak pakai investasi besar dari atas kemarin-kemarin tuh gitu. ya, Jadi ada investasi para founder di depan, habis itu kita cuma pakai keuntungan sama pinjaman. Ketika oke, kita hanya pakai keuntungan sama pinjaman, otomatis iklan kita tuh harus fokus, hmm, jangan terlalu lebar. Kalau yang iklannya terlalu lebar ya biasanya dia harus banyak biaya advertisingnya. Banyak kan pakai cara itu, tapi ya uangnya harus uang hmm, dingin Kang kalau kayak gitu hmm. kan. Ya, Uang dingin dalam arti betul. investasi lah gitu, investasi gede lagi. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke, oke. Wah, menarik nih. Sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan ada satu audiens mungkin raise hands yang nanya. Silahkan. Sebelum saya tutup, karena sebenarnya ini secara conception nanti akan di YouTube, Kang. Siap. Lebih tapping gitu, akan di YouTube. Nanti Hmm, kita berikan, sebarkan YouTube-nya ini lebih, manfaatnya lebih banyak gitu. Jadi yang siap, siap. nggak sempat live juga akan tetap ada di YouTube nanti insight dan Boleh, ilmu boleh. di situ. Nah, kalau tidak ada, mungkin saya akan kasih kesempatan Om Ben untuk eh, closing insight, closing insight apa ya? Saya nggak mau ngomong closing statement ya. Insight closing, insight closingnya apa sih Om Ben? Bahwa Oke. ketika kemudian sering orang berdebat bahwa pasar dulu apa produk dulu apa pasar dulu kan gitu loh. Hmm. Itu selalu menjadi perdebatan-perdebatan the early entrepreneurs tuh biasanya Ya, di ya, situ. ya, 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 ya. Silakan Om Ben. Eh, Mungkin ada satu buku yang teman-teman harus baca, The Lean Startup. The Lean Startup ini sebenarnya buku yang kita pakai untuk mengembangkan Torch di berbagai sektornya, termasuk di product development-nya. Mhm. Jadi memang di buku ini diajarkan kita untuk berkomunikasi bersama konsumen pada saat merancang. Pada saat Oke. merancang. Ini diadopsi awal-awal digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebenarnya teknologi. Mhm. Itu Mhm. sebabnya aplikasi Gojek atau aplikasi Airbnb atau aplikasi apapun ada beta testingnya, Ya, ada kemudian ada versi 1.0, 1.1, 1.2. Kenapa ada 1.2? Karena 1.2 itu perbaikan dari 1.1 ya, berdasarkan masukan terhadap 1.1 kan. betul. Begitu juga 1.1 itu perbaikan dan hasil komunikasi terhadap produk 1.0 gitu. Ya. Dan ini sudah digunakan sama kita-kita yang bukan mengembangkan produk teknologi. Hmm. Bagaimana tadi saya ceritakan kita development produk sendal Arafa, di develop. Tadinya sendal Arafa itu tipis, Kang. Kita Hmm. dilipat Ya, tadinya. Ternyata pas saya ngobrol sama konsumen ketika desain keberapa, dia bilang nggak perlu dilipat. Ya udah ikutin aja konsumennya gitu. ya, ya, ya. Jadi coba untuk tadi ya kalau dikatakan ini produk dulu atau konsumen dulu, nggak bisa, dua-duanya bareng sekarang gitu. Oke. Kenapa bareng? Ini alasannya. Konsumennya terlalu terpapar banyak informasi, sehingga Hmm. mereka pun preferensinya berubah setiap saat.
Hmm, Makanya cara agar kita bisa selalu inline sama kebutuhan dan keinginannya konsumen adalah setiap saat harus ngobrol sama mereka gitu. Jadi I see. data yang dimiliki itu basinya itu cepat, basinya itu Hmm, 3 bulan, 2 bulan itu udah basi. Makanya nggak perlulah pakai survei yang terlalu dalam dulu kalau mencoba, pakai sosial media dulu aja. hmm, Story-nya Instagram, feed-nya Instagram, Reels-nya Instagram itu bisa dijadikan tempat untuk berkomunikasi sama konsumen. ya. Pakai dulu aja itu murah, Dan cost-nya nol. bisa dijadikan untuk experimenting dan A/B testing. Dan A/B testing, benar. Silakan A/B testing, kayak kita kadang-kadang keluarin tas, warnanya ada 3, tapi warna ketiganya itu sebenarnya nggak ada warnanya. Cuman pengen ngelihat di view sama orang nggak. Respon apa Kalau enggak nih? view-nya banyak gitu. Iya, Kalau view-nya banyak baru produksi gitu. iya, oke, oke, wow, luar biasa. Om Ben, ini Ya, waktunya saya nggak mau juga ngambil waktu banyak, tapi ya, saya terus terang kita sudah setahun lebih ya, hampir 2 tahun kita bekerja sama pun sebagai bisnis partner, tapi kemudian alhamdulillah. karena waktu kesibukan kita juga susah ketemu ngobrol intimate physically and personally. Ini saya justru dapat personally intimate chatnya itu justru pas lagi gini nih gitu loh. Bener. Dan Atur nuhun. ya kan gitu Atur loh. nuhun. Nanti saya yang ngebuat chat ngundang Akang. Siap. Nah, sehingga kemudian insya Allah saya banyak belajar. Saya yakin teman-teman audiens dan nanti juga yang di YouTube juga akan banyak belajar banget dari insight-insight yang ada. Plus kemudian dari perjalanan sejarah Om Ben nih ceritanya. Tuh, Di alhamdulillah. situ Mudah-mudahan, insya Allah. mudah-mudahan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Amin, 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 amin. Itu yang selalu menjadi harapan kita semuanya. Semoga kemudian teman-teman juga terima kasih yang sudah ikutan live. Saya nanti juga teman-teman yang belum sempat atau baru sepotong ikutan live-nya, kita akan upload malam ini atau besok untuk kemudian YouTube-nya, sehingga teman-teman bisa kemudian ngikutin terus dan juga belajar banyak dari pembicara-pembicara, expert-expert yang sudah sharing. Kemarin ada Kang Dewa, sekarang ada Om Ben. The next tomorrow akan ada Tante Iim Fahims. Hmm, ya, Jadi info. kita coba kombinasi semuanya, Om Ben. Jadi Oke. ceritanya biar apa, dan saya pengen lebih intimate dan kayak gini lah ngobrolnya intimate Ya, gitu ya, ya gitu. ya, 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 Menceritakan ya. 10 besar ranking dari terakhir gitu. Kalau saya pernah 2 besar dari terakhir, Om Ben. Gila, lebih pinter. Itu jadi mudah-mudahan ngabuburit kita hari ini insya Allah menjadi pahala dan berkah buat kita, buat Amin, Open amin, ya rabbal terutama alamin. yang sudah memberikan sharingnya ini, dan juga menjadi pahala untuk kita semua termasuk audiens dan juga termasuk teman-teman yang ikutan live ini. Terima kasih Om Ben sekali lagi Sami-sami. waktunya. Terima kasih banyak. Salam buat Sama-sama, Kang. teman-teman di Bandung dan di Torch. Insya Allah kita akan segera silaturahmi lebih lanjut. Saya akan tutup untuk sesi Talk to Expert spesial Ramadan ini dengan Om Ben, Ya, founders dan CEO Torch.id. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Erlin. waalaikumsalam Om warahmatullahi Ben, wabarakatuh. hatur nuhun Om Ben. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hadi, Om Ben, sangat insightful sekali. Kalau saya sih banyak banget pelajaran yang diambil dan dari pengalaman-pengalaman dari Om Ben. Kalau saya satu tuh, kita bekerja harus 2, pagi sama malam. Itu juga harus kita highlight teman-teman. Jadi kita harus balance tuh antara duniawi dan apa dan juga dari sisi kita eh, apa namanya sama Allah, Spiritualnya ya. spiritualnya juga harus kita balance kan. Siap. Makasih banyak Om Ben, Pak Hadi. Buat teman-teman, jangan lupa kita juga masih ada beberapa sesi lagi untuk Talk to Expert spesial Ramadan. Saya izin share next Talk to Expert Ramadannya kita akan ada di 1 April hari Senin. Bintang tamunya ada Coach Eri Ismali dari Sorry. Coach Founder Eri dulu ya, baru Asia. nanti ini. Coach Oke, Eri dulu sorry. nanti baru di closing Maaf, sama. maaf, saya koreksi. Iya, nggak apa-apa. Siap.
Begitu teman-teman, bisa di-share pengalamannya nih, insight-nya yang didapat dari Talk to Expert ke teman-teman lainnya. Next-nya ajak join lagi teman-teman lainnya untuk dapat insight dari para expert dari berbagai bidang. Dan Saya mungkin Elrin. Mbak Elin nambahin nih, termasuk Om Ben, Coach Eri ini saya undang, saya ajak ini dia menjadi menarik. Jadi teman-teman para entrepreneur muda yang agak yang sudah sukses, biasanya baru setahun sukses 2 tahun, semuanya pengen jadi coach. Saya pengen di panggung gitu. Nah, saya pengen ngajak beliau ini coach yang beneran tuh sebetulnya kayak apa sih gitu loh. Saya aja nggak pernah berani gitu loh manggil diri saya coach kan gitu loh. Di situ. Jadi kita undang fenomena coach ini seperti apa gitu loh ceritanya. Betul, Silakan Mbak betul. Elin. Betul, betul. Karena di Talk to Expert spesial Ramadan bersama Coach Eri, kita akan membahas entrepreneur as a coach. Jadi benar-benar kita ulik tuh apa aja sih yang kiranya menjadi tips-tips ataupun coach itu merupakan entrepreneur juga, tapi apakah di balik itu tips-tipsnya ataupun cara-caranya, kiat-kiatnya yang tadi seperti Pak Hadi sampaikan juga. Menarik, menarik, menarik. Sampai jumpa di Talk to Expert sesi selanjutnya. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ben, pamit Om. Nuhun. Terima kasih Om Saya dan Pak Hadi. berterima kasih banyak semuanya. Sampai Salam ketemu untuk lagi. Kang Ivan, teman-teman semua, Bunia, dan teman-teman semua. Siap, insya Allah disampaikan, Kang. Salam sama Siap. teman-teman di sana juga, Kang. Oke, sami-sami Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.